Khalaqnakum min dzakarin wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Pemimpin itu bisa juga disebut imam. Akar kata imam dari kata alif mim mim dibaca ummun, berarti ibu atau induk. Imam berasal dari ibu. Daripadanya keluar alif mim mim tak marbutoh dibaca ummatun, berarti para penganut atau pemeluk atau pengikut suatu agama, penganut nabi atau juga makhluk manusia. Berlanjut kepada alif mim dibaca imamun, berarti pemimpin sholat pada sholat Jumat atau pemimpin. Daripadanya keluar kata alif mim tamarbutoh dibaca imamah, berarti kepemimpinan. Daripadanya keluar kata alif mim ya dibaca ummiyun, artinya keibuan. Menurut banyak orang, bahkan hampir semua kamus bahasa mengartikan buta huruf. Sedangkan menurut pemahaman hasil bacaan sejarah, kami dapatkan arti ummiyun adalah bukan ahli kitab atau ghairul kitabiyyin. Kami maksudkan dengan uraian kata ummun atau ibu, diharapkan jangan ada pemahaman yang meletakkan kaum wanita itu posisi rendah, yang posisi super hanya pria. Terjemahan pihak MUI terhadap Quran surat 4 ayat An-Nisa ayat 34 bertentangan dengan maksud Quran surat 49 ayat 13. Kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, begitu terjemahannya. Sedangkan maksud Quran surat 49 ayat 13 menampilkan kesetaraan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kemudian yang dapat mengangkat dirinya ke taraf terbaik, yakni taraf pemimpin atau imam atau taraf utama lainnya, adalah nilai keutamaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyunya mengangkat derajat manusia dan kemanusiaannya dalam kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita, menghapus sikap jahiliyah, yakni masa sebelum bi'tsatun nabi atau nabi diutus, di mana wanita tidak dihargai keberadaannya dan hanya mengagungkan kaum laki-laki. Kesetaraan maknanya bersamaan hak, artinya juga tidak mengagungkan wanita dari kaum laki-laki seperti zaman Fir'aun di Mesir. Dalam sejarah, Fir'aun membasmi kaum laki-laki dan membebaskan hidup kaum wanita. Risalah Rasulullah dengan ajaran Al-Qur'annya menuju kesetaraan dan saling menguatkan antara kaum laki-laki dan kaum wanita berdasar kebaikan dan ketakwaan. Kita baca sebagian ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan berdasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa, permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh sangat besar siksa Allah itu. Bimbingan Al-Quran dalam kebersamaan dan kesetaraan antar mukmin dan mukminat
Al-Quran mengingatkan kepada kita kaum beriman dalam Quran surat 8 Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnah wa fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang menentang, sebagian mereka melindungi yang lain. Jika kamu tidak melaksanakannya, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan besar. Itulah sikap orang-orang menentang atau kafir kepada Allah. Mereka saling tolong menolong dan bahu membahu dalam segala urusan mereka. Kalau kita tidak berbuat seperti itu menurut Al-Quran, akan terjadi kekacauan besar di bumi. Saling melindungi di segala bidang kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan. Ayat surat ke-9 At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalah wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Menjadi penolong di sini dalam segala hal, dalam arti seluas-luasnya, dalam mewujudkan dharma bakti sampai pelaksanaan pengabdian peribadatan dalam bentuk ibadah makhluk atau ibadah wairu makhluk. Al-Quran semakin jelas mendudukkan perkara kesetaraan dalam peribadatan seperti yang dibimbingkan kepada kita dalam Quran surat ke-33 ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanisat was shadiqin was shadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sha'imin was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan muslim yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang mau memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Lebih rinci lagi, kesetaraan dalam beribadat kaum muslim muslimat dan mukminin serta mukminat dijelaskan di dalam Quran surat 48 Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda berkas syukur. Rentetan ayat-ayat yang kami nukil semuanya meletakkan kedudukan muslim-muslimat, mukminin, mukminat dalam itu ialah orang pilihan di antara yang ada. Bimbingan Rasulullah mengenai hal ini, sabda beliau dalam hadis riwayat Al-Qudni, ij'alu a'immatakum khiyarakum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Jadikanlah imam-imam untuk kamu semua orang pilihan di antara kamu, karena mereka imam-imam itu adalah perantara kamu semua dengan Tuhanmu
semuanya. Apabila kita melaksanakan sholat jamaah bersama pemimpin negara misalnya, maka pemimpin negara itulah yang lebih patut untuk menjadi imam sholat tersebut. Dan tidaklah diutamakan untuk menjadi imam orang yang lebih dalam membaca Al-Quran, lebih baik dalam membaca Al-Quran. Sesudah itu yang lebih memahami sunnah, sesudah itu lebih berumur. Dalam hadis, ya ummul qawma aqra'uhum bi kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawan fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Diimami oleh orang yang lebih pandai membaca kitab Al-Quran. Maka jika sama-sama pandai dalam membaca kitab Allah, maka orang yang lebih alim tentang sunnah, jika sama-sama alim tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah atau lebih dahulu berislam. Jika sama-sama pula, maka orang yang lebih tua usianya. Dari semua uraian, baik bersumber dari ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, memberi bimbingan kepada kita bahwa wujudnya kesetaraan wanita muslim muslimat dijunjung tinggi. Dalam penetapan imam sholat berjamaah pun tidak terdapat pembedaan kedudukan pria maupun wanita. Berbagai perintah pelaksanaan ibadah, baik berdasar Al-Quran maupun Al-Hadis, secara etimologi lafaz perintah selalu menggunakan wazan mudzakkar atau wazan laki-laki. Namun secara makna adalah ditujukan pada seluruh umat muslim, laki-laki maupun wanita. Untuk laki-laki, perintah sholat, perintah zakat, wa atuz zakat untuk laki-laki, perintah saum, faman syahida minkum syahra falyasumhu, dari awal syahrul Ramadan. Kemudian perintahnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Secara kebahasaan semua perintah tadi berwazan mudzakkar, namun maknanya untuk seluruh umat Islam, pria maupun wanita. Karenanya saya dapat menyimpulkan, terutama untuk kewajiban sholat Jumat, hukumnya wajib bagi semua orang beriman atau Islam, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan imam sholat Jumat maupun khutbahnya dapat dilaksanakan oleh wanita maupun pria menurut syariat ketentuan Allah yang telah diurai terdahulu.